Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Mendengar betapa lapang hati Jalubuk, perempuan itu jadi tambah terharu dan tambah merasakan betapa jahatnya dia dulu terhadap Indah dan Erwin. Terima kasih kakek, boleh saya anggap Erwin sebagai saudara saya? Tentu saja, asal kau ingat bahwa dia itu sama halnya dengan aku, hanya tergolong makhluk yang dihina orang. Jangan katakan itu lagi. Bukankah kakek katakan bahwa mereka berbuat begitu karena kekurangan pengetahuan? Mendengar itu, Jalubuk tertawa. Kata-katanya dikembalikan oleh Ijah. Kau wanita baik. Sudahlah, aku mau pergi. Jaga anakmu baik-baik. Lalu dia menghilang. Lama setelah Jalubuk pergi, Ijah masih termangu memandangi anaknya yang cantik. Dia bagaikan mimpi, padahal semuanya dialaminya sendiri. Karena kedatangan Jalubuk dan perubahan bayinya, semua kenyataan belaka. Ketika kenalan-kenalan Ijah yang lain berkunjung untuk melihat bayinya yang disebar ceritakan bertubuh harimau, mereka seperti tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Semua yang sudah ke sana mengatakan Ijah beranak setengah harimau. Tetapi yang mereka lihat kini bayi yang cantik dan mungil. Orang-orang yang menyiarkan cerita itu berbohong untuk menimbulkan kehebohan, ataukah Ijah telah mencuri bayi lain lalu ditukarkan dengan anaknya sendiri? Diam-diam di antara yang datang ada petugas-petugas yang melakukan kunjungan itu sebagai dinas untuk melihat sendiri kenyataannya. Mana bayi harimau itu? Mereka pun tidak berani mengajukan pertanyaan kepada Ijah. Itu semacam penghinaan. Masih syukur mereka termasuk petugas yang mengerti perasaan orang lain. Dua orang yang datang ke tempat Ijah untuk dinas itu menyampaikan apa yang mereka lihat kepada atasan mereka. Dan atasan itu kebetulan Manurung, perwira polisi asal Tapanuli Utara pula. Dia tidak yakin bahwa kenalan-kenalan Ijah bercerita bohong mengenai bayi berkepala harimau. Dia lebih percaya bahwa di ibu kota ini sedang datang tamu-tamu gaib dari Sumatera. Dan kalau ada tamu yang begitu, maka di sini sudah pasti ada kerabat dan musuh mereka. Kematian Waskita di Slipi adalah suatu tanda bahwa makhluk gaib itu ada. Erwin ada di dalam tahanan kala itu, maka sudah tentu ayahnya itulah yang datang membalaskan sakit hati anaknya. Orang yang sok tidak percaya tahayul boleh bilang ini hanya omong kosong. Tetapi bagaimanapun kosongnya adalah suatu kenyataan bahwa Waskita dirobek oleh seekor harimau atau makhluk aneh semacam harimau yang tidak suka memakan daging atau darah manusia. Hati-hati di dalam hal ini Giman, kata Manurung kepada bawahannya bernama Wagiman. Jangan main kasar, kita menghadapi sesuatu yang gaib, yang menurut kepercayaan sementara orang di negeri kami bisa baik sekali, tetapi juga bisa melakukan kekejaman-kekejaman berat sebagai pembalasan. Jangan sakiti hati makhluk yang tidak nampak ini. Begitu juga orang-orang yang diperkirakan ada hubungan dengannya. Kita harus mendapat suatu kepastian, tapi jangan sembarang tuduh atau menarik kesimpulan yang wajar. Kau tahu maksudku? Kesimpulan wajar adalah bahwa Ijah memang melahirkan anak aneh, lalu dia malu dan mencuri bayi orang lain. Bayinya sendiri mungkin dibunuh. Itu suatu kesimpulan wajar. Tetapi
oleh karena berbagai kenyataan terjadi tidak menurut akal yang wajar. Maka janganlah mudah saja menarik kesimpulan yang wajar itu. Kau mengerti? Tanya Manurung. Wagiman mengerti maksud atasannya, dan karena dia kebetulan asal Cirebon, pernah dengar tentang ilmu-ilmu gaib beberapa orang Cirebon yang sukar masuk di akal, maka dia percaya akan keterangan atasannya. Petang itu Wagiman kembali ke rumah Ija. Dia merasa datang terlambat karena di sana sudah ada Miran yang diam-diam ingin memecahkan perkara misterius ini. Dia mendengar juga apa yang diceritakan orang tentang anak harimau. Lalu dia melihat adanya anak manusia. Mana bisa anak itu berubah sendiri? Maka dia menarik kesimpulan yang wajar tadi. Saya tidak ingin menuduh apapun Bu Ija, kata Miran sebelum Wagiman datang. Tetapi bagaimanakah cerita tentang bayi ibu ini? Ija mengatakan bahwa barangkali begitulah sudah kehendak Tuhan, karena dia meminta agar bayinya dirubah. Permintaannya dikabulkan Tuhan. Dia sama sekali tidak mau menceritakan tentang kenapa dia tidak jadi bunuh diri dan juga tidak tentang Jalubuk yang datang ke sana. Mendengar ini Miran tertawa menyindir. Lalu keluarlah kata-katanya yang kurang menyenangkan Ija, bahwa Ija mungkin menyuruh orang menukar anak kandungnya dengan anak yang ada sekarang. Di saat itulah Wagiman datang. Karena Wagiman masih atasan Miran, maka ia mohon diri, langsung kembali ke tempatnya berdinas. Sebagaimana dinasihatkan oleh Manurung, penegak keamanan Wagiman mengajukan pertanyaan dengan bijaksana, bahwa ia merasa turut gembira karena cerita-cerita pertama tentang bayi Ijah ternyata tidak benar. Tetapi perempuan itu segera menyela bahwa cerita itu benar. Memang semula anaknya setengah harimau, tetapi Tuhan telah mengabulkan permintaannya. Anaknya menjadi bayi biasa. Dia juga menceritakan bahwa Miran telah mencurigai dia, dan kecurigaan itu sama sekali tidak pada tempatnya. Mungkin dia orang tak beragama dan tidak percaya pada kebesaran Tuhan, kata Ija. Lahirnya anak ajaib itu mungkin karena saya tadinya berhati dengki sekali kepada Erwin dan istrinya Indah. Tetapi kemudian saya menyesali pikiran saya dan bayi saya yang buruk itu. Tuhan mengampuni saya dan bayi saya diganti Tuhan, kata Ija setelah diam seketika. Ija bertanya, apakah Wagiman percaya akan kemahabesaran Tuhan? Dan Wagiman benar-benar percaya atas keterangan Ija. Semua dilaporkannya kepada atasannya Manurung. Perwira polisi ini pun percaya pada kekuatan Tuhan yang tiada terbatas, pada sifatnya yang maha pengampun dan pengasih. Tetapi selain itu, masih ada dalam dugaannya bahwa Jalubuk dan Erwin turut pegang peranan, walaupun hanya kecil, di dalam segala kejadian ini. Berapalah kehebatan manusia harimau atau manusia ajaib bagaimanapun dibandingkan dengan kebesaran ilahi. Jam 8 malam itu, Erwin memerlukan datang ke rumah Ija karena dia pun mendengar pula tentang kejadian yang aneh itu. Dia menyatakan turut gembira, tetapi Ija menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari bayi bertubuh harimau sampai kedatangan ayah Erwin dan anjurannya yang membuat Ija tidak jadi menemui jalan sesat, menyudahi hidup dengan bunuh diri. Terimalah saya sebagai saudaramu Erwin. Saya telah menanyakannya kepada ayahmu dan dia menyetujui, pinta Ija. Laki-laki itu menerimanya dengan senang hati. Mungkin masalah ini masih ada buntutnya, Kak, kata Erwin. Orang yang bernama Miran itu mau mengubah kebenaran ini untuk jadi suatu kehebohan. Dia juga pernah menyakiti saya hampir mati di tahanan. Juga waskita,
yang mati di tengah jalan itu. Erwin lalu diam. Ijah juga diam. Mungkin kejadian tentang anaknya yang berubah itu mau diperpanjang oleh Miran. Malam itu, Erwin mengunci diri. Kalau tadinya dia sudah melupakan perlakuan Miran atas dirinya, maka kini semua terbayang kembali. Ayahnya sudah menerima Ijah untuk diangkat sebagai saudaranya. Maka kewajibannya lah untuk menolong perempuan yang baru bahagia, tetapi mungkin akan diseret pula ke kantor polisi itu. Erwin teringat pada Sultan Tabiang Jurang yang telah mengangkat dirinya sebagai cucu. Ketika harimau jadi-jadian itu mengunjungi dia di kuburan Raja Tigor di Muara Sipongi. Disapunya dahinya 3 kali dan digosok-gosokkannya kedua belah matanya. Dia menyebut nama angkunya itu. Lalu terjadilah apa yang telah dijanjikan Sultan Tabiang Jurang. Erwin dalam tempo cepat menjadi seekor harimau tanpa ekor. Dia membaca mantra yang dipelajarinya dari kakeknya supaya tidak dilihat oleh siapapun. Ia keluar rumah. Seekor harimau jadi-jadian berjalan menuju kantor polisi. Dia melihat manusia dan kendaraan yang kian lama bertambah banyak di kota metropolitan itu. Tetapi tidak seorang pun melihat dia. Akhirnya sampailah Erwin di tempat Miran sedang tugas malam. Dia masuk dari pintu depan melalui beberapa orang polisi. Tetapi mereka tidak melihat bahwa seekor harimau tanpa buntut begitu mudah dan tenang-tenang telah berada di kantor mereka. Harimau itu hanya mencari 1 orang saja. Dilihatnya, Miran sedang membersihkan pelurunya di dalam sebuah ruangan. Temannya Endang membaca majalah. Erwin batuk, bagaikan manusia biasa. Persis hanya jarak 1 meter di hadapan Miran. Polisi itu terkejut karena kawannya duduk di tempat lain, lebih kurang 3 meter dari dia. Tetapi segera disangkanya bahwa pendengarannya hanya khayal belaka. Suara batuk itu terdengar lagi, masih di hadapan Miran, yang lalu menoleh ke kawannya. Tampak Endang asik membaca. Batuk itu terdengar lagi. Jelas bukan Endang yang batuk. Kelihatan nyata oleh Miran. Kini rasa terkejut berubah jadi kecurigaan disertai takut. "Kau dengar, Endang?" tanyanya. Kawannya bertanya apa maksud Miran. "Suara batuk itu," jawab Miran. "Aku dengar, bukan kau yang batuk. Dari luar barangkali." "Tidak, persis di hadapanku." "Kau jangan main-main, Ran. Sudah terbukti bukan kematian Waskita. Jangan kau mempermainkan dia. Nanti dia marah dan benar-benaran datang kemari. Aku dengar dia bisa berada di mana saja. Aku pernah juga mendengar tentang makhluk aneh atau jadi-jadian dari cerita orang-orang tua dan dari buku-buku." Batuk itu terdengar lagi. Kini Endang pun turut terkejut. Karena suara itu benar-benar dari hadapan Miran. Dia lalu mau keluar tetapi terduduk kembali. Bagaimana dia bisa kuat berdiri? Ada harimau dewasa muncul begitu mendadak di tengah kantor polisi. Miran telah terbius, tidak bisa mengeluarkan suara. Endang memandang makhluk itu bagaikan orang bodoh. Masih dapat dilihatnya bahwa hewan ajaib itu tidak mempunyai buntut. Dia mendekati Miran lalu berkata, "Rupanya kau manusia yang tidak pernah mau melihat kesalahanmu. Sekarang kau mau mencelakakan Ijah. Kau tidak percaya bahwa Tuhanlah yang memberi dia anak mungil itu, bukan mencuri anak orang lain seperti hendak kau hebohkan dan bikin ramai. Orang tak berdosa mau kau bikin susah. Yang benar-benar bersalah
mengacau keamanan atau ketentraman tak tertangkap olehmu. Sebenarnya aku heran bagaimana orang-orang semacam kau ini bisa dipakai sebagai penegak keamanan. Miran tidak menjawab, takutnya kini memuncak. Dia hanya menunggu kematian. Beginilah barangkali waskita dulu dibunuh oleh harimau manusia itu. Tanpa memberitahu apa yang mau dikerjakannya, dia memegang kedua bahu Miran lalu menggigit guduknya dengan mulutnya yang hanya punya gigi sebagai manusia, tambah 4 taring. Kata Sultan Tabiang Jurang, kalau menggigit akan menyebabkan korbannya gila. Miran tidak berdaya melawan. Dia rasakan guduknya digigit, tetapi dia hanya merasa sedikit perih, kemudian panas. Tidak terlalu sakit. Semua terjadi di hadapan Endang, bagaikan melihat bioskop dengan cerita Dracula. Kemudian tenang-tenang dia berdiri di hadapan kedua petugas keamanan itu. Katanya dengan kalimat yang jelas, "Jangan mudah menyangka buruk pada orang lain. Tanyailah diri sendiri betapa baik atau buruknya engkau, Miran. Engkau ini hidup bagaikan orang gila. Jadi yang sebaliknya engkau benar-benar gila. Orang gila benar tidak seberbahaya orang yang kelihatan wajar tetapi punya jiwa gila. Semacam kau dan banyak lagi yang macam kau ini. Mereka ini membuat orang salah nilai atas dirinya. Maka jatuhlah rupa-rupa tugas berat, penting ataupun tugas-tugas kemanusiaan atas diri mereka. Coba kau pikir, dan kau Endang yang akan jadi saksi hidup dalam kejadian ini. Bagaimana kalau tugas-tugas kenegaraan berada di tangan orang-orang yang punya sifat atau cara berpikir yang gila? Tidakkah rakyat dan negara ini akan hancur? Katakan ini kepada kawan-kawanmu. Katakan yang datang kemari menemui kalian bernama Sultan Tabiang Jurang, asal negeri Kerinci dari Sumatera. Kurasa sudah cukup. Kuharap kau jadi petugas keamanan yang baik, Endang, supaya aku tidak perlu datang mencoba manisnya darahmu." Harimau buntung itu lalu pergi dengan tenang, melalui ruangan depan, tempat duduk bercakap-cakap beberapa petugas untuk malam itu. Tetapi mereka tidak melihatnya karena harimau itu tidak ingin dirinya dilihat mereka. Setengah jam kemudian, barulah Endang bisa melaporkan kejadian itu. Dia menceritakan semua, sampai kepada perginya harimau besar tanpa ekor itu melalui ruangan depan. Dia mengatakan bahwa Miran digigit di kuduk, tetapi tidak sampai menyebabkan terjerit-jerit. Mereka semua lalu melihat bekas gigitan itu yang dibiarkan Miran tanpa banyak bicara. Dan dia hampir tidak berkata sepatah pun tentang kejadian itu. "Benarkah begitu ceritanya, Miran?" tanya seorang kawan melihat dia diam saja. Dia hanya mengangguk lalu tertawa kecil. Kemudian tambahnya, "Aku digigit di kuduk, geli-geli rasanya." Kawan-kawannya melihat perubahan dan keanehan pada diri Miran. Mendengar kejadian itu, perwira polisi Manurung sendiri memerlukan datang ke sana, mengajukan pertanyaan, tetapi sangat berhati-hati. Mendengar bahwa yang datang itu seekor harimau buntung, menamakan dirinya Sultan Tabiang Jurang dan berasal dari Kerinci. Bulu kuduk Manurung jadi meremang. Inilah dia harimau jadi-jadian yang bisa berada dekat sekali tanpa kelihatan oleh siapapun. Banyak kisah mengenai makhluk ini, makhluk yang semasa hidup sudah ditakuti atau dijauhi. Berbeda dengan harimau manusia, makhluk ini selalu menyamar bagaikan manusia biasa ke rumah-rumah orang. Di zaman dulu, selalu mencari tempat duduk di dekat lubang lantai. Dari sana, dia bisa menjulurkan ekornya kalau dia mulai menjadi harimau. Rumah yang lantainya terbuat dari bambu nibung atau papan
selalu punya celah di antara deretan bambu atau nibung. Dan menurut yang banyak diceritakan, di daerah Kerinci ada manusia-manusia yang semacam ini, kadangkala mengembara ke daerah-daerah lain. "Kau tidak merasa sakit, Miran?" tanya Manurung.